Selamat sore Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Iya, selamat sore, bisa Pak? Terdengar ya Ibu? Iya, terdengar Pak. Jelas. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah masuk ke dalam sesi sharing session. Nanti Bapak Ibu akan kita jawab pertanyaan Bapak Ibu melalui komen di Zoom Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau ada yang ingin tanyakan, Bapak Ibu bisa join atau komentar ke dalam komen di Zoom Bapak Ibu. Nanti untuk pada sore hari ini akan ada saya, Berto, lalu nanti juga ada Mbak Aulia yang akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Itu. Mungkin sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan, jika Bapak Ibu sudah ada yang tanyakan, bisa langsung ke kolom komentar. Nanti sambil kita jawab satu persatu. Mungkin sebelum kita masuk dalam pertanyaan, saya akan menjelaskan sedikit tentang Scopus. Mungkin Bapak Ibu sudah sering buka Scopus nggih Bapak Ibu sudah tahu apa itu Scopus. Jadi Bapak Ibu sudah tahu Scopus, sudah tahu akan membuat artikel ke dalam Scopus. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Scopus. Jadi Scopus itu adalah website dari Elsevier yang nantinya Bapak Ibu di sini untuk mencari referensi atau untuk mencari jurnal-jurnal tujuan yang terindeks oleh Scopus yang bereputasi terindeks oleh internasional. Dan untuk Scopus ini itu biasanya berlisensi dan dia akan dibiayai atau biasanya berlisensi oleh institusinya Bapak Ibu masing-masing. Untuk mengetahui apakah Scopus Bapak Ibu sudah berlisensi atau belum, di sini ada fitur search. Jika ada fitur search, berarti dia sudah berlisensi. Atau Bapak Ibu bisa melihat di bagian kolom rumah ini, bentuk gambar rumah ini, diklik, nanti di sini akan ada nama institusinya. Nah, berarti akun ini sudah berlisensi. Seperti itu. Nantinya untuk mencari referensi, di sini kalau Bapak Ibu sudah masuk dalam ruang Scopus, itu pasti nantinya akan disuruh oleh Pak Jo untuk mencari referensi yang terindeks di Scopus dan pastikan itu Q1 atau kuartil 1. Untuk mencari Scopus atau untuk mencari referensi itu ada di bagian kolom dokumen ini, search dokumen. Nanti Bapak Ibu tinggal masukkan saja kata kunci yang Bapak Ibu ingin cari, seumpama misal online e-learning, kita search kata kunci itu pasti karena kalau untuk semua kata kunci itu tidak bisa. Jadi satu persatu. Tuh. Nah, di sini ada 49.000 artikel yang berkaitan dengan kata kunci online e-learning. Di sini nanti Bapak Ibu bisa mengkerucutkan atau lebih spesifikkan online learning-nya itu di bidang apa. Karena di sini masih terlalu banyak 49.000 artikel. Nanti Bapak Ibu bisa memfilter terlebih dahulu. Yang pertama difilter adalah all open access, gold, dan hybrid gold. Lalu tahunnya pastikan 5 tahun terakhir. Karena di sini ada 2025 kita lewati. Karena tahun ini belum memasuki tahun 2025. Jadi kita mulai dari tahun 2024, 23, 22, 21, dan 20. Lalu kita turun. Author name, subject area kita kosongi saja. Dokumen tab-nya kita pilih artikel dan review. Public state-nya kita pilih final yang sudah publish. Keywordnya dan source title kita kosongi. Afiliasi juga kita kosongi. Funding sponsor kita kosongi. Negara kosongi. Source tab-nya kita pilih jurnal. Lalu kita turun. Language-nya kita nggak usah yang aneh-aneh Bapak Ibu. Kita pilih saja yang bahasa Inggris. Yang sudah secara umum kita gunakan. Yang sering kita praktekkan setiap hari. Itu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin bahasa lain, bisa memilih bahasa yang lain. Tapi kita menggunakan bahasa Inggris saja. Oke, kalau sudah kita limit itu. Nah, dari 49.000 sekarang menjadi 10.000 dokumen. Karena sudah kita filter. Karena di sini masih terlalu banyak, kita kerucutkan di sini. Online e-learning-nya apa yang lebih mengkerucut daripada online learning? Kata kuncinya. Ya lebih spesifik apa? Seumpama misal digital online learning. Online learning mungkin student.
student. Oke, kita search. Nah, menjadi 8.000. Nanti Bapak Ibu bisa kerucutkan lagi. Apa yang lebih mengkerucut lagi daripada student? Pelajar apa yang lebih mengkerucut? Yang lebih spesifik itu apa? Jika nanti Bapak Ibu sudah cukup, merasa cukup, pastikan nanti bagian short on itu pilih bagian setted by highest atau citasi paling banyak. Biasanya kalau Bapak Ibu sudah memfilter citasi paling banyak atau setted by highest, itu akan keluarnya dari urut Q1 sampai Q4. Karena kita memfilternya dari citasi yang paling banyak. Kalau nanti Bapak Ibu sudah memfilter bagian short on, kita bisa klik show all abstract. Kita klik. Nah, di sini nanti akan ada warna kuning-kuningnya nih Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah masuk dalam Masopus, itu diharamkan untuk membaca. Biasanya Bapak Ibu kalau mau terbit ke Sinta atau mungkin repositori kampus, itu pasti akan membaca referensinya. Itu jangan. Kita di Rumah Scopus mengharamkan untuk membaca artikel. Jadi untuk mencari artikel, itu secara cepatnya Bapak Ibu akan membaca dari abstraknya saja. Itu cukup. Karena kalau di abstrak ini ada kata kuncinya, pasti di dalam artikel ada. Tidak mungkin di dalam abstrak ada, di dalam artikel tidak ada. Itu pasti tidak akan mungkin. Jadi kalau ada warna kuning-kuning di abstrak ini, Bapak Ibu bisa tandai. Yang di depan angka ini ada kotaan, tinggal diklik saja. Nanti Bapak Ibu bisa tandai. Mungkin saya tandai beberapa. Kalau nanti Bapak Ibu sudah merasa cukup, Bapak Ibu bisa naik ke atas, lalu diklik bagian download. Diklik download. Nah, di sini adalah listnya. List yang tadi saya tandai. Ada empat artikel. Kalau sudah cukup, Bapak Ibu tinggal klik saja download. Otomatis nanti akan masuk ke dalam laptopnya Bapak Ibu masing-masing. Jadi file yang tadi sudah ditandai, jika sukses dan bisa di-download, itu akan langsung masuk ke dalam laptopnya Bapak Ibu. Kebetulan di sini ada dua tipe Bapak Ibu. Ada yang warna hijau dan ada yang warna biru. Ada downloaded, ada check publisher set. Kalau downloaded, itu artinya artikelnya sudah sukses masuk ke dalam laptopnya Bapak Ibu. Sudah benar. Kalau cek publisher hanya ingin dikunjungi saja Bapak Ibu. Tinggal kita klik saja cek publisher site, otomatis nanti akan diarahkan ke dalam website jurnalnya. Nah, ini adalah website jurnalnya. Kalau di sini ada tulisan free PDF, berarti jurnalnya ini gratis. Cuma dia ingin dikunjungi saja Bapak Ibu. Tapi kalau di sini nanti ada tulisan purge atau langsung ada lisensi gitu atau mungkin langsung keluar harganya, berarti itu berbayar. Tinggal kita klik saja view PDF. Oke, kita tunggu. Nah, dia sudah berhasil ke download. Itu. Jadi nanti Bapak Ibu, jika ingin menggunakan Scopus.com, pastikan itu harus yang berlisensi. Jika di institusinya Bapak Ibu belum ada yang berlisensi, mungkin Bapak Ibu bisa pinjam ke rekan atau koleganya Bapak Ibu. Atau mungkin Bapak Ibu bisa tanyakan ke pihak institusinya. Apakah dari institusinya Bapak Ibu sudah berlangganan ke dalam Scopus.com atau belum? Seperti itu. Oke, mungkin dari Bapak Ibu ada yang tanyakan? Eh, ada cara lain nggak, Mas Berto, untuk kalau institusi kami tidak berlangganan, gimana caranya bisa masuk ke Scopus tadi, Mas? Makasih, Mas. Wah, bagus ini Bu pertanyaannya. Oke, jadi tidak semua institusi itu pasti berlangganan ke Scopus.com. Jika nanti Bapak Ibu tidak berlangganan ke institusinya, Bapak Ibu bisa masuk ke dalam Send Direct. Send Direct. Nah, Send Direct. Send Direct ini juga hilirnya dari Scopus Bapak Ibu. Jadi masih satu database dengan Scopus.
Nanti Bapak Ibu tinggal masukkan saja apa kata kuncinya. Seumpama online learning tadi, learning. Oke, tinggal kita search saja di sini, search. Nah, di sini ada 400.000, lebih banyak lagi. Kenapa di sini berbeda dengan yang ada di Scopus? Kalau di Scopus tadi ada 49.000, sedangkan di sini 400.000. Jadi di dalam Senderek ini dia masih bercampur aduk Bapak Ibu antara dengan jurnal-jurnal dari Sinta dengan jurnal-jurnal yang ada di Scopus. Baik jurnalnya itu yang sudah tidak terindeks oleh di Scopus pun dia masih terindeks di bagian Senderek. Oleh karena itu makanya di Senderek ini dia jumlahnya dokumennya lebih banyak daripada Scopus. Daripada di Scopus, kalau di Scopus tadi ada 49.000, di sini ada 400.000. Jadi dia lebih banyak daripada di Scopus. Karena di jurnal atau artikelnya yang sudah tidak terindeks oleh Scopus, dia masih terindeks di Sendirect. Dan artikel yang dari Sinta juga terindeks oleh Sendirect. Gitu, Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa menggunakan Sendirect kalau Bapak Ibu belum ada lisensi dari Scopusnya. Gitu, Ibu. Boleh nggak kalau ambil dari POP saja atau dari Open Knowledge gitu, tapi memang atau Emerald gitu, Mas. Terima kasih, Mas. Kalau dari Emerald boleh Bu, dari jurnal-jurnal yang terindeks oleh Scopus itu nggak masalah. Tapi pastikan lagi Bu, artikelnya itu benaran terindeks di Scopus atau tidak. Karena terkadang ada artikel yang dia sudah terbitkan, tetapi jurnalnya itu sebelum menerbitkan artikelnya dia sudah discontinue. Akhirnya artikelnya itu tidak terindeks di Scopus, tetapi hanya terindeks di jurnalnya saja. Jadi pastikan bahwa artikelnya itu juga terindeks di Scopus. Karena kalau Bapak Ibu ingin submit ke dalam Scopus, artikelnya itu juga harus terindeks di Scopus. Gitu Ibu. Berarti kalau kita kirim ke jurnal itu juga, Mas Berto, misalnya suatu jurnal yang sudah kita pilih itu Q1, kita harus citasi dari eh, penulis-penulis atau autor-autor yang memang kirim ke jurnal tersebut. Begitu, Mas Berto. Terima kasih. Tidak harus Ibu. Jadi kalau misalnya Ibu mau submit ke dalam Emerald, seumpama di bagian civil engineering, seumpama gitu, Ibu tidak harus mensubmit atau mengambil artikelnya dari jurnal civil engineering tersebut. Boleh dari artikel yang lain, dari jurnal yang lain. Asalkan artikelnya itu terindeks oleh Scopus. Karena Bapak Ibu ingin submitnya ke dalam jurnal internasional yang bereputasi. Kalau Bapak Ibu hanya berdasarkan atau referensinya dari Sinta, repositori kampus, tapi Bapak Ibu ingin submitnya ke dalam Scopus, itu sangat susah Ibu. Karena itu tidak meyakinkan editor. Datanya itu dari mana. Jadi berbeda jauh. Kalau Sinta itu kan lokal gitu Bapak Ibu. Tapi kalau Scopus itu sudah masuk ke dalam internasional bereputasi. Gitu, Ibu. Baik, terima kasih, Mas Berto. Oke, sama-sama Ibu. Oke. Ada lagi izin bertanya untuk membedakan artikel terindeks Scopus Q1, Q2. Bagaimana melihatnya? Oke. Saya bukakan PPT sebentar Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang lain, jika ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar, supaya nanti bisa langsung kami jawab Bapak Ibu. Boleh nanya langsung aja nggak, Mas Berto? Masih ada pertanyaan? Iya. Boleh, Baik, boleh. Mas Berto. Mungkin saya jawab yang Oh ini iya, dulu, Ibu, iya, yang iya, dari iya, Q1 ini iya, dulu. Mas. Oke. Nah, untuk melihat dari Q1, nanti Bapak Ibu bisa melihat dari persenannya. Jadi di sini untuk Q1 itu 75 sampai 99%. Jadi 100 dibagi 4. Q2 itu 50 sampai 74%. Q3 25 sampai 49, Q4 24 sampai 0. Kalau di Scopus itu berbeda Bapak Ibu. Nah, kalau di Scopus kita bisa melihatnya dari sini Bapak Ibu. Dari artikelnya ini kita klik, oke. Maaf, jurnalnya Bapak Ibu salah. Jurnalnya ini bagian source ini, di sini ada source. Kita klik nama jurnalnya, yang Computer and Education ini, kita klik.
Oke, kita turun ke paling bawah. Di sini ada 99 TH. Jadi kalau di Scopus dia tidak memakai persenan, tetapi biasanya menggunakan TH atau TD. Nah, di sini terteranya 99 TH. Berarti dia ada di Q1. Jadi nanti untuk menghitungnya itu ada 100 dibagi 4. 99 sampai 75, 74 sampai 25, 25 sampai maaf. 75 75 sampai 99, 74 sampai 49, 50, 49 sampai 25, 24 sampai 0. Itu. Ada lagi Bapak Ibu yang tanyakan? Saya ya Mas, boleh bertanya langsung aja ya. Mas Berto, halo. Nggih, silakan Ibu. Ya, ya, enggak, enggak. Nggih, silakan Itu, Ibu. ya, ya, terima kasih Mas Gimana Berto. Ibu? Untuk jenis-jenis Q1 seperti itu, tipe-tipe artikelnya SLR masuk ya, bukan tidak harus yang kuantitatif menggunakan software-software begitu ya. Lebih, jadi dan tidak perlu terlalu Tidak Ibu. rumit kan? Nggih. Jadi kalau untuk Q1 itu biasanya tergantung jurnalnya. Di dalam jurnalnya itu ada banyak pilihan Bapak Ibu. Ada yang original artikel, ada yang sistematik literatur review, ada yang hanya datanya, dan lain sebagainya. Itu banyak Ibu. Jadi tidak hanya original artikel. Dan untuk masalah konten, baik kuantitatif ataupun kualitatif, itu biasanya nanti yang ngecek adalah editor. Tetapi untuk Q1 itu nanti kesulitannya hanya ketika berkas supplementary file-nya saja Bapak Ibu. Semakin tinggi kuartilnya yang Bapak Ibu ingin submit, otomatis berkasnya itu semakin banyak. Ada yang biasanya apa konflik of interest, ada yang tidak ada konflik antar author itu juga ada, lalu ada orchid dan lain sebagainya itu banyak nanti. Terlalu rigid biasanya kalau Q1 itu semakin tinggi kuartilnya itu semakin rigid permintaannya. Gitu, Ibu. Original artikel itu maksudnya gimana sih Mas? Maaf. Riset artikel, Ibu. Jadi Oh, dalam riset artikel, penelitian, hasil nggih, penelitian. riset artikel. Ya, Nggih. ya. Kalau di jurnal masuknya ke original research. Oke. Gitu, Ibu. Baiknya berarti ada data yang kita ambil baik data sekunder maupun data primer gitu ya Mas ya. Nggih, benar. Ya, Benar material. sekali, Bu. Ya. Oke. Lalu kalau untuk menentukan jurnal yang dituju bagaimana caranya? Oke. Untuk menentukan jurnal yang dituju. Nah, untuk menentukan jurnal yang dituju, kita menggunakan bagian source. Source ini kita klik. Nah, lalu di sini Bapak Ibu, jika belum menemukan zona tujuannya, bisa menggunakan subject area. Tapi kalau Bapak Ibu sudah tahu nama jurnalnya, bisa menggunakan title. Nah, kita gunakan subject area, seumpama misalnya education. Education, kita pilih bagian educationnya ini, lalu apply. Di sini ada 1.800 jurnal yang terindeks oleh Scopus, baik yang masih aktif maupun sudah tidak aktif, dari Q1 sampai Q4. Kita filter dulu. Seumpama Bapak Ibu ingin submit di Q1 dan Q2. Source tab-nya kita pilih jurnal. Kita apply. Nah, ada 999 jurnal yang terindeks oleh Scopus. Untuk melihat kuartilnya, di sini ada persennya, Bapak Ibu. Ada 99%, 99, 99, 99, dan seterusnya. Berarti dia jurnal ini ada di Q1. Karena di sini terteranya 99%. Nah, untuk masuk ke dalam jurnalnya, Bapak Ibu nanti tinggal klik saja nama jurnalnya ini, diklik. Oke, kalau sudah, kita copy ISSN-nya ini, di copy, lalu nanti Bapak Ibu masuk ke dalam Simago GR. Jadi Bapak Ibu jangan pernah masuk ke dalam website Google untuk mencari jurnal tujuan. Takutnya nanti banyak jurnal-jurnal yang cloning. Karena sekarang banyak jurnal yang cloning.
yang dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi nanti untuk masuk dalam jurnal itu hanya kedua, menggunakan scopus.com dan Simago jurnal ranking ini. Bapak Ibu tinggal dipaste saja nama jurnalnya, ISSN-nya tadi, maaf, ISSN-nya. Lalu kita search. Nah, ini adalah nama jurnalnya, Computer and Education. Kita klik, kita turun, kita ke bagian homepage. Kita klik homepage. Nah, ini adalah jurnalnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa masuk dalam website resminya jurnal menggunakan Scopus dan Simago. Jangan pernah menggunakan Google. Takutnya nanti Bapak Ibu terkena website cloning. Gitu. Karena kalau website cloning itu tidak ada perbedaan dengan website yang asli dengan website yang cloning. Jadi kita tidak tahu mana website yang benar, mana website yang cloning. Supaya Bapak Ibu tidak salah, Bapak Ibu pastikan hanya menggunakan scopus.com dan Simago Jurnal Ranking. Seperti itu. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang tanyakan? Izin bertanya, Pak. Oke, gimana Ibu? Iya, kalau untuk publish jurnal untuk yang Scopus itu biasanya berapa lama baru diterima, Pak? Oke, jadi untuk publish ke dalam jurnal yang terindeks di Scopus Data, jurnal itu 4 sampai 6 bulan. 4 sampai 6 bulan itu paling cepat. Tapi ada juga yang per bulan diterbitkan. Semakin banyak peluang, semakin banyak dokumen yang diterbitkan, semakin peluang besar Bapak Ibu untuk diterima. Jadi, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin mencari, eh, dikejar waktu dan ingin mencari cepat, itu pastikan peluangnya atau jumlah dokumen yang diterbitkan ke dalam jurnal tersebut itu sangat banyak. Jadi peluangnya Bapak Ibu diterima itu juga besar. Tetapi, jika Bapak Ibu dikejar waktu, biasanya berbayarnya juga mahal. Q1 itu rata-rata 40 juta ke atas. Q2 itu biasanya 30 juta ke atas. Q3 itu 20. Q4 itu biasanya 10. Tapi tidak menutup kemungkinan Q1 ada juga yang gratis. Ada juga yang di bawah 30 atau 20 itu ada. Tetapi hanya Bapak Ibu bersabar untuk mencarinya. Karena tidak sedikit artikel yang terindeks di Scopus, jurnal yang terindeks di Scopus. Jadi harus bersabar untuk memilihnya. Tapi ada juga yang diterbitkannya itu setahun memberikan kabar bahwa artikelnya Bapak Ibu kena revisi atau ke reject itu baru setahun itu juga ada. Jadi kita nanti akan cross check lagi. Gitu Ibu. Oke, ada lagi ya Bapak Ibu yang tanyakan? Lalu, Gimana Bapak? ini masih melanjutkan tadi. Eh, jadi kalau kita mau mencari jurnal yang gratis, berarti tadi termasuk ke Q1 itu gimana caranya? Bisa? Oke. Kalau untuk mencari jurnal yang gratis di Q1 itu rata-rata agak susah sebenarnya Bapak. Tapi di dalam Scopus itu ada dua pilihan. Namanya jurnal hybrid. Jurnal hybrid dalam satu jurnal itu memberikan open access dan close access. Open access itu jurnalnya berbayar. Kalau close access itu Bapak Ibu submitnya gratis, yang download yang berbayar. Cuman ada kelebihan dan kekurangannya Bapak Ibu. Kalau open access itu mudah untuk disitasi oleh orang lain. Tetapi kalau close access itu sangat susah untuk disitasi. Kalau Bapak Ibu hanya ingin punya-punya, itu nggak masalah close access. Tapi kalau Bapak Ibu untuk syarat tertentu, untuk sidang terbuka, atau mungkin prajabatan, atau mungkin untuk guru besar, dan lain sebagainya, itu saya sarankan untuk open access. Gitu Ibu. Kalau untuk mencari yang gratis sebenarnya banyak Bapak. Tapi kita harus buka satu persatu ke dalam website jurnalnya. Karena kita tidak tahu websitenya itu gratis atau berbayar di dalam Scopus. Karena di Scopus itu tidak menampilkan harganya. Yang ditampilkan itu di dalam website resminya. Jadi kita harus membuka satu persatu. Gitu, Bapak.
Jurnal yang seperti apa yang bisa tembus ke Scopusnya tuh dan oke. Untuk tembus ke Scopus, publisher itu sebenarnya tidak berpengaruh, Bapak Ibu. Publisher manapun itu nggak berpengaruh. Asalkan jurnalnya itu sesuai dengan topik dari artikelnya Bapak Ibu, itu nggak masalah. Seumpama, misalnya Bapak Ibu education, educationnya di education management. Ternyata publishernya seumpama dari Cina. Kita tidak familiar dengan publishernya. Tetapi di dalam jurnalnya, topik areanya, subjek areanya dengan jurnal dan di topik areanya Bapak Ibu, artikelnya Bapak Ibu, ternyata sesuai, cocok. Itu nggak masalah. Jadi publisher itu tidak berpengaruh. Karena semakin besar nama publishernya kayak Sage, Elsevier, Emerald, Ter and Francis, Hindawi, dan lain sebagainya, itu semakin besar publishernya, namanya semakin mahal juga Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu hanya mempunyai budget yang terbatas, pastikan Bapak Ibu juga cross-check harganya. Jangan langsung terpengaruh dengan nama publisher yang besar. Kalau Bapak Ibu ada uang ya lebih, nggak masalah. Tapi kalau Bapak Ibu terbatas untuk biaya, silakan Bapak Ibu pilih-pilih saja. Karena di dalam Scopus itu ada 49 jurnal yang terindeks Scopus. Jurnal itu sebenarnya juga membutuhkan artikelnya Bapak Ibu. Artikelnya Bapak Ibu juga membutuhkan jurnal. Jadi sama-sama saling butuh. Kalau Bapak Ibu beryakinan jurnal itu pasti tidak membutuhkan harganya Bapak Ibu untuk reputasi jurnalnya. Gitu. Jadi Bapak Ibu jangan terpengaruh dengan nama publisher yang besar. Ya, ada lagi Bapak Ibu. Saya mau informasi apakah nanti kalau untuk rekaman nanti bisa tanyakan ke admin Bapak. Saya kurang tahu kalau untuk rekaman gitu Bapak. Nah, channel predator sebagai tidak tertipu. Jadi apakah bisa diketahui? Oke, saya screen. Nah, untuk Bapak Ibu mengetahui jurnal Halo, yang sudah halo, Oke, mau untuk ditanya, mengetahui ya gimana Pak? gini, Gimana Pak? Berto, gitu, bisa nggak kita mengetahui bahwa jurnal Scopus tersebut eh, masa berlaku Scopusnya itu sudah ini Pak, sudah di ini Pak, di akhir ini tahun gitu loh. Oke, saya jelaskan yang discontinue dulu ya Pak. Oke. Oke, untuk mengetahui jurnal yang sudah discontinue atau belum, ini ada di dalam Scopusnya Bapak Ibu. Nah, kalau dia ada tulisannya NA, NA, NA seperti ini, artinya jurnal ini sudah discontinue. Ketika kita klik, dia di sini ada tulisannya cover discontinue on Scopus. Jadi kalau sudah discontinue ini, Bapak Ibu jangan pernah submit ke dalam jurnal ini. Karena ini sudah discontinue oleh Scopus. Kalau Bapak Ibu mau tetap submit di sini, artinya Bapak Ibu tidak akan terindeks oleh Scopus, tetapi hanya terindeks di zona E. Untuk menghindari zona predator, kita dan Scopus itu tidak akan tahu mana mana saja jurnal yang predator, karena itu adalah internalnya dari Scopus. Jadi kita sebagai pengguna kita tidak bisa tahu. Tetapi kita sebagai pengguna kita bisa menganalisis dari jumlah terbitannya. Di sini ada di content coverage. Jika jumlah terbitannya per tahunnya itu melebihi 2 kali lipat seperti ini. Dari 2019 dia terbit 28 dokumen. 2020 dia terbit 94, otomatis melebihi 2 kali lipat. 2020 naik lagi ke 285. Nah, ini yang dinamakan zona predator. Tapi kita tidak bisa yakin begitu saja. Tetapi kita sebagai pengguna hanya bisa berhati-hati, menghindari. Daripada kedepannya nanti Bapak Ibu. Lalu untuk mengetahui apakah jurnal itu sudah di tahap akhir atau tidak, kita sebagai pengguna tidak bisa melihat Bapak.
Karena itu adalah internalnya dari Scopus. Kita hanya bisa melihatnya dari sini. Bentar. Education. Oke. Nah, kita klik salah satu jurnal. Nah, kita bisa tahunya dari nah, dari sini, Bapak. Dari coverage year-nya, dari tahunnya. Jadi kalau tahun ini masih seumpama sekarang sudah memasuki tahun 2025. Tetapi di sini masih tertulisnya tahun 2024, tuh 2024 itu enggak masalah. Bulan Januari, Februari, Maret, April di tahun 2025 ini masih terusnya 2024 itu enggak masalah. Karena kemungkinan jurnalnya itu belum ada yang dipublish, artikelnya belum ada yang dipublish. Tetapi ketika sudah masuk ke pertengahan tahun 2025, ternyata di sini masih tulisannya tuh 2024, itu lebih baik dihindari atau lebih baik waspada. Takutnya kedepannya itu nanti jurnalnya adalah predator gitu. Jadi kita sebagai pengguna tidak tahu jurnal ini predator atau tidak. Masa aktifnya sampai kapan kita tidak bisa tahu. Kita hanya pengguna hanya bisa berhati-hati saja gitu Bapak. Oke. Untuk apakah bisa dikawal zona discontinue bisa dikawal? Untuk zona discontinue kita tidak bisa mengetahui di awal Bapak Ibu. Kita hanya bisa melihat dari tahunnya tadi. Tuhnya itu sampai tahun berapa. Dan jumlah terbitannya itu melebihi batas atau tidak. Kalau melebihi dari 2 kali lipat, lebih baik Bapak Ibu berhati-hati. Tapi jika masih itu dalam tahap wajar, itu nggak masalah. Seumpama dari tahun 2019, dia menerbitkan 100. Tahun 2020 menerbitkan 150 atau mungkin 250. Itu nggak masalah. Kalau 2019 dia menerbitkan 100, tahun 2020 dia menerbitkan 500, itu lebih baik berhati-hati. Gitu. Penyebab discontinue apa? Penyebab discontinue banyak Bapak Ibu. Selain zona predator, ada juga mungkin dari konflik antar jurnal dengan Scopus itu juga mungkin ada, atau yang lain sebagainya itu juga ada. Kita sebagai pengguna tidak tahu penyebabnya apa saja, karena itu yang mau tahu adalah internal Scopus. Kita sebagai pengguna yang ingin submit ke dalam jurnal Scopus, kita hanya bisa melihat jumlah dokumen dan tahunnya saja. Tetapi Bapak Ibu tetap juga harus berhati-hati untuk menghindari zona-zona predator dan zona-zona yang kronik. Itu Bapak Ibu. Ada lagi? Kalau frekuensi jurnal terbitannya itu tidak pasti gitu, Mas. Misalnya 50 turun jadi 40 di tahun berikutnya, kemudian naik lagi jadi 60. Tapi artinya masih kelipatan yang Mas bilang tadi gimana? Tidak termasuk di yang harus kita khawatirkan ya. Eh, Kalau untuk naik turun itu nggak masalah Bapak Ibu. Itu masih wajar untuk jurnal. Karena kan setiap jurnal itu pasti ada peminatnya. Tahunnya ada peminatnya. Ada yang turun peminatnya, ada yang naik peminatnya itu nggak masalah. Kita kembali lagi ke jumlah terbitannya Bapak Ibu. Kalau naiknya melebihi dari 2 kali lipat, itu lebih baik hati-hati, waspada. Turunnya juga melebihi dari 2 kali lipat, itu juga berarti waspada. Takutnya nanti dari turun, dari misalnya 50, turun ke 10, tiba-tiba melonjak menjadi 500. Nah, itu pasti kemungkinan besar itu adalah jurnal predator. Jadi dia tahu, jurnal itu sudah tahu kalau dia akan discontinue oleh Scopus. Tapi kita sebagai pengguna tidak tahu. Nah, oleh karena itu, Jonas sudah tahu, makanya dia langsung ambil artikel sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan uangnya. Setelah mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, Jonanya langsung di discontinue oleh Scopus. Gitu, Ibu.
Izin Mas, kalau tidak salah Nggih, dengar, tidak kalau tidak salah dulu pernah ada yang bilang, karena saya udah pernah ya, udah punya kisah itu juga sebenarnya, tapi ya bersama-sama gitu. Terus ada yang dikirim ke apa? Saya pernah mengikuti proceeding, mengikuti conference gitu. eh, Artikel saya terpilih, terus terpilih diajukan untuk ke F1000, Mas. F1000 itu Q1 Q1 bukan ya Mas, tapi saya agak gampang karena F1000 saya pikir itu kesehatan gitu. Sementara saya backgroundnya itu ekonomi, manajemen, manajemen, manajemen keuangan seperti itu, Mas. Terima kasih. oke. F1000 itu bukan Q1 Bapak Ibu, itu Oh, bukan proceeding. ya, Nggih, proceeding. proceeding. Proceeding itu nanti kalau Bapak Ibu untuk prajabatan itu sangat susah untuk pembagian kumnya. Itu sangat susah. Jadi kalau Bapak Ibu nanti untuk submit, lebih baik kami sarankan itu ke dalam jurnal, bukan proceeding gitu. Jangan proceeding. Takutnya Ya, nanti kalau Bapak Ibu butuh artikelnya itu untuk suatu waktu misalnya untuk prajabatan atau mungkin untuk guru besar dan lain sebagainya, itu sangat susah Bapak Ibu. Jadi mm. lebih amannya Bapak Ibu menggunakan yang jurnal artikel, bukan yang proceeding. Jadi nggak Gitu, usah Ibu. yang dikonferensikan ya, Mas ya. Iya, Nggak benar usah ya, sekali Ibu. gitu ya. Kirim ke jurnal aja ya, Mas. Iya, langsung ke jurnalnya saja Ibu. Itu lebih Siap. amannya. Baik. Oh iya, Mas, satu lagi, maaf, habis Nggih, saya lihat belum ada yang bertanya, saya aja ya. nggih nggak apa-apa Ibu. Kemudian, kalau nggak salah, ciri-cirinya predator itu juga kalau para penulisnya itu dari negara yang misalnya Indonesia semua. Begitu ya, Mas ya. Ini konfirmasi aja, Mas. Oke. Kalau untuk penulis di Indonesia semua itu sebenarnya nggak masalah Bapak Ibu. Jurnal predator itu yang berpengaruh di jurnalnya. Kalau penulis itu berpengaruh pada artikelnya. Jadi berbeda, berbeda konsep. Jurnal predator itu yang berpengaruh pada jurnalnya. Yang punya masalah itu adalah jurnalnya. Tapi kalau penulis Indonesia itu sebenarnya nggak berpengaruh pada untuk dia predator atau tidak. Kalau penulis Indonesia itu sebenarnya nggak masalah Bapak Ibu. Cuman kami sarankan itu Bapak Ibu juga ada penulis dari luar. Itu lebih baik lagi. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak ada kenalan, itu nggak masalah di Indonesia saja. Buktinya artikelnya Pak Jo, itu yang dari autornya penulis Indonesia semua, itu juga terbit di Q1 dan Q2. Jadi tidak masalah. Gitu. Jadi yang berpengaruh predator atau tidaknya itu adalah jurnalnya, bukan penulisnya. Gitu, Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Selamat sore, Mas. Oke. Gimana Bapak? Ya, ini saya ada nge-share link terkait jurnal yang ingin saya tuju. Bisa dibantu saya ini diulaskan, Mas, terkait apakah ini predator atau tidak. Karena saya memasukkan berkomunikasi dengan redaksinya itu via email, tidak melalui via OJS. Nah, bisa Saya cek dibantu. nih Pak. Saya cek nih Pak. G, G, G. Saya share screen. Oke. Dari Elsevier. Oke. SJR-nya tinggi. Ini nanti kalau Bapak Ibu untuk syarat guru besar, itu pastikan SJR-nya 0,15. Di sini terteranya 2,5. Berarti Bapak bisa guru besar sebanyak 25 kali nih Pak. Wah, banyak ini Pak. Iya, iya. Oke. Kita cek content coverage. Nah, content coverage-nya stabil ini Pak. Ratusan. Kalau Elsevier dia publisher besar yang punya Scopus langsung ini Pak, Elsevier. Nah, di tahun 2025 sudah ada 4 dokumen yang akan diterbitkan ini Pak. Tapi ini belum terbit, tapi masih dalam tahap list. List yang sudah siap untuk diterbitkan di Scopus. Ini kalau dilihat dari sini, ini aman Bapak. Nah, kalau kita masuk ke dalam websitenya, kita coba masuk. Go, Asta, Sustainable Page. Di submit your article.
First after about. Oh, ini pakai OJS ini, Pak. Eh, Coba saya ini ya. Setelah saya ini saya kok linknya larinya ke sini ya. Ini saya coba share ya. Oke, saya Nah, stop. Coba Bapak share screen. nah, ini udah saya share ke ini. Nah, saya kok larinya ke situ ya. Apakah ini predator atau gimana? Bapak salah klik link, Bapak. Mungkin Bapak bisa share screen Oh, sebentar, sebentar. atau saya yang mau share screen. Nggak Boleh apa-apa. boleh lewat masnya aja. Ini Oke. ada saya kasih link di ini di chat. Ya, yang ini ya, Pak ya. Eh, belum belum Ini terlihat. linknya ya tadi Bapak beli. Ya, Bapak kasih. nah ya, kok larinya ke sini gitu loh. Nah, ini nama jurnalnya sudah berbeda nih, Pak. Journal of Settlement and Spatial Planning. Mm-mm. Sedangkan yang jurnal Bapak yang beri pertama itu adalah mana tadi? Oh, bukan. Sustainable. Nah, ini Sustainable Cities and Society. Ya. Nah, ini yang benar, Pak. Nanti Bapak kliknya yang submit your article. Hmm, mm-mm, mm-mm. Gitu. Nah, Bapak gunakan untuk masuk ke dalam websitenya menggunakan Simaku GR, Bapak. gimana? SimakuJournalRanking.com ini, Pak. Oke, baik ya. Itu nanti di paste ISSN-nya. Kan di sini ada ISSN-nya nih, Pak. Ya, ISSN atau EISSN. Nanti ya. Bapak paste, di copy, di paste di Simaku ini. Mm-mm, Di paste, lalu di search. mm-mm, Setelah di search, ini kan ada nama jurnalnya nih, Pak. mm-mm, Bapak klik, mm-mm, lalu turun cari tulisan homepage. Homepage mm-mm, ini, Pak. Bapak mm-mm. klik, nah nanti akan diarahkan ke dalam jurnal ini. Oke, lah Tuh. balik lagi ke yang tadi Mas, yang link yang di ini tadi, yang ke websitenya langsung tadi. Ini bukan. Nah, ini. Nah, saya bisa dibantu dicekkan nggak ini? Apakah ini predator atau bukan ini? Kita bisa copy tidak? Bisa. Oke. Copy. Kita masuk Scopus, Mm-mm. source. Source. Ke paste nama jurnalnya. Fine. Mm-mm. Dia ada di Q2 nih, Pak. Oh, di kedua. Q3. 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 Mm-mm. Tapi Q3. bukan predator Kita ini ya? klik. Kita cek, Pak. Kita belum tahu. Ya, baik. Nah, ini. Ini tuh 2023. Terlihat, Pak? Ini tuh 2023. Iya, Sedangkan sekarang mau tutup tahun 2024. 2024 ya. Nah, ini perlu berhati-hati. Gitu. Mm-mm. Ini ya perlu dihati-hati. Lalu untuk konten coverage, jumlah dokumen yang diterbitkan. Nah, ini juga kalau sebenarnya ini stabil sih, Pak. Ini Iya, jumlah iya. dokumennya stabil. Cuman di sini masih itu 2023. Iya, Tetapi iya. di dalam sini, di dalam konten coverage, ada jumlah dokumen yang sudah diterbitkan. Sebanyak 7 dokumen. Mm-mm. Nah, ini mungkin ada miskom antara Scopus dengan jurnalnya. Tahunnya Mm-mm. belum diganti. Itu Mm-mm. juga bisa menjadi penyebabnya. Mm-mm. Gitu. Ini kalau jurnalnya bukan predator sih Pak, aman sih Pak, Aman aja ya. Nah, terus aman. kalau komunikasinya itu kan kita kok zaman segini, mohon maaf ya, kok masih menggunakan Oke, email gitu loh, tidak menggunakan OJS. oke. Tidak semua jurnal itu menggunakan OJS Bapak. Ada yang Oh, menggunakan email. Beberapa jurnal masih menggunakan email. Itu nggak masalah. Justru hmm. menggunakan email itu malah lebih gampang Bapak untuk submitnya. Bapak Iya. tinggal tulis saja subjeknya, subjek pesan, Mm-mm. upload file body of papernya, lalu Mm-mm. cover Putus-putus. submit, selesai. Masih putus-putus Pak? Suara saya? Putus-putus. Ya, halo. Halo? Masih terputus-putus Pak? Oke, 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 udah. Oke. Kalau Bapak nanti menggunakan OJS, itu banyak file yang harus diupload. Belum nanti beberapa pertanyaan yang Bapak harus jawab. Itu bisa memakan waktu sampai 1 jam sendiri, Bapak. Kalau Oke. Bapak menggunakan email, itu hanya butuh 5 menit, selesai. Gitu. Itu nggak masalah, Pak.
Mau menggunakan OJS atau email itu nggak masalah. Gitu. Oke. Yang penting jurnalnya aman. Itu aja, Pak. Oke, berarti jurnal yang tadi aman ya Mas ya? Aman. Oke, alhamdulillah. Ya. Oke. Terima kasih Mas Berto. Ya, Oke, ucapkan. Bapak. Oke. Saya produksi hari masih mencari kita kemudian kemajuan jarak itu tidak memberikan kemajuan secara substansi dan siswa keberhasilan. Oke. Jadi kalau ibu untuk sudah di reject oleh jurnalnya, ibu tidak perlu eh, hiraukan, ibu tidak perlu baca komentarnya. Kalau sudah di reject, kalau bapak ibu mau submit ulang itu pasti sudah tidak bisa. Jadi bapak ibu tinggal pindah ke jurnal yang lain, disubmit ulang, gitu aja ibu. Ibu kalau sudah di reject tidak perlu ambil pusing. Ini maksudnya gimana mas? Ini mintanya gimana mas? Itu nggak usah dipikirkan bapak ibu. Bapak Ibu kalau sudah di reject, artinya tidak diterima, pindah ke jurnal yang lain, submit lagi. Gitu Bapak Ibu. Izin bertanya, Pak, Oke. untuk kendala Oke, gimana Ibu? yang sering di reject itu karena alasan apa ya, Pak? Kemudian kalau untuk submit itu LOA-nya biasa berapa lama keluar? Kalau di reject itu beberapa alasan Bapak Ibu. Yang pertama, subjek area dari artikelnya Bapak Ibu dengan topik yang ada di dalam jurnalnya itu tidak sesuai. Ada juga yang topik di dalam jurnalnya itu terlalu meluas. Education-nya education yang luas. Bukan yang spesifik. Itu ada penyebabnya. Lalu Bapak Ibu tidak mengikuti aturan dalam jurnalnya. Setiap jurnal itu memiliki aturannya masing-masing. Ada aturannya. Kalau Bapak Ibu tidak ada yang mengikuti salah satu, itu pasti akan ke reject. Itu yang menyebabkan Bapak Ibu bisa ke reject. Gitu. Kalau masalah konten, saya yakin artikelnya Bapak itu bagus-bagus semua. Cuman itu biasanya itu masalah di dalam aturannya saja. Aturan jurnal yang tidak Bapak Ibu ikuti. Itu yang bisa menyebabkan ke reject. Untuk keluar LOA, LOA itu biasanya kalau keluar kalau sudah dinyatakan accepted itu biasanya memakan waktu 1 sampai 3 minggu. LOA keluar nanti 1 sampai 1 mingguan lah itu artikelnya Bapak Ibu sudah terindeks oleh Scopus. Gitu. Berapa maksimal jurnal bisa dipublish? Itu tergantung Bapak Ibu. Mas Kalau Bertul, Bapak Ibu, nggih, gimana Pak? mohon maaf ini. Biasanya Scopus itu untuk dapat keluar itu berapa lama itu? Gimana Pak? Di Scopus, di jurnal yang terindeks Scopus itu untuk dapatkan luar itu biasanya berapa lama itu? Itu LOA tadi Pak, kembali lagi ke jurnalnya. Biasanya rata-rata itu 1 sampai 3 minggu. Itu cepat. kalau sudah dinyatakan accepted. Oke, oke ya. Baik, Jadi makasih. setiap zona itu berbeda. Rata-rata 1 sampai 3 minggu, Bapak. Berapa maksimal zona bisa dipublish dalam 1 semester? Itu tergantung artikelnya Bapak Ibu. Siap membuat artikelnya berapa kali dalam setahun. Kalau Bapak Ibu sudah 1 hari 1 paper, berarti sudah bisa 360 artikel yang Bapak Ibu bisa terbitkan. Gitu. Jadi kembali lagi ke Bapak Ibu. Para ulangan kerja penelitiannya lebih besar jumlah negara, bukan kota, tetapi berpeluang. Ruang lingkup objek penelitiannya lebih besar. Negara bukan kota itu apakah lebih berpeluang teman? Oke, maksudnya dari Pak Ade atau Ibu Ade itu gimana ya Ibu? Ada Pak Ade atau Bu Ade? Oke, kita lewati dulu. Misalnya UMKM Indonesia. Oke, itu nggak masalah sih Bapak. Asalkan nanti di dalam hasil penelitiannya, hasil analisisnya Bapak kuat, itu nggak masalah. Mau UMKM Indonesia pun nggak masalah. Itu bukan jadi pengaruh Bapak. Asalkan hasil penelitiannya Bapak kuat, rujukannya Bapak kuat, itu juga bisa tembus ke dalam Scopus. Tapi kita harus cek lagi Bapak. Pastikan jurnalnya itu juga sesuai dengan topik areanya Bapak. Jangan sampai salah. Itu. Takutnya nanti Bapak submit di UMKM, SMES, ternyata Bapak malah
submit di bidang wirausaha. Nah, itu kan nanti berbeda lagi nih Bapak. Walaupun UMKM juga wirausaha, tapi kan berbeda lagi nih Pak. Gitu. Izin Mas Beto, Oke, gimana Ibu? eh, bagaimana triknya eh, agar kajian kita yang lokal bisa mendunia sehingga bisa layak untuk kita masukkan ke Scopus misalnya. Katakanlah misalnya kita kajiannya daerah, nah, terus gimana caranya kita agar dia kajiannya itu menjadi internasional? Mungkin ada trik-triknya. Mas, Oke. gimana Bu? Misalnya kasus yang kita ambil itu bersifat tema-tema di daerah misalnya gitu. Bagaimana kita caranya agar dia itu kemudian menjadi kajiannya menjadi internasional gitu. Triknya gimana? Apa misalnya kita Oke. ambil rujukannya atau gimana? Oke, bagus nih Ibu pertanyaannya. Jadi kalau Ibu menerapkan atau penelitiannya misalnya budaya daerah tertentu nggih, Bu, misalnya Jawa atau mungkin Sunda atau lain sebagainya, itu kita bisa mendunia Ibu, bisa masuk ke dalam jurnal yang bereputasi di Scopus. Caranya itu seperti kata Pak Jo, kita harus kuatkan rujukannya. Pastikan rujukannya itu dari Q1 dan Q2 gitu. Karena kalau Q1 dan Q2 itu pasti penelitiannya sudah kuat. Semakin banyak Q1 Q2-nya, semakin berpeluang tinggi untuk Bapak Ibu bisa tembus ke Scopus. Gitu, Ibu. Jadi yang Baik, perlu diterapkan itu adalah rujukannya, Ibu. baik. Misalnya rujukannya itu udah kita cari, nggak ada misalnya. Yang ada cuma dalam apa namanya Google Scholar yang tingkat nasional itu gimana triknya itu Mas? Tuh. Oke. Jadi di Rumah Scopus itu menerapkan 80% artikel atau rujukannya itu harus dari Scopus. 20% bebas. Tetapi bukan menjadi prioritas. Kalau Bapak Ibu mengambil dari Google Scholar, oke, nggak masalah. Tetapi pastikan artikelnya itu juga terindeks di Scopus, bukan dari Sinta. Karena Bapak Ibu ingin ke internasional, bukan ke lokal lagi. Kalau Bapak Ibu mengambil rujukannya dari lokal, berarti sama saja Bapak Ibu ingin di reject. Gitu. Ibaratnya Bapak Ibu ingin bunuh diri di jurang gitu sih ibaratnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin masuk dalam Scopus, pastikan artikel rujukannya itu juga dari Scopus. Gitu Ibu. Oke, makasih Mas. Oke Ibu. Oke. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mbak Aulia. Silakan Mbak Aulia. Oke, terima kasih Mas Gato. Nah, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Ramaldi Krisna nggih ini untuk minta dicekkan jurnalnya. Sebentar saya screen terlebih dahulu. Oke, ini ya Panggih, jurnalnya Ethics and Global Politics. Di sini untuk jurnalnya ini masih sampai tahun 2024, masih aman. Kemudian untuk SJR-nya ini 0,170, kalau mau untuk tujuannya sebagai guru besar gitu bisa. Kemudian yang perlu dicek lagi di sini adalah Scopus Content Coverage-nya. Di sini dari tahun 2022, 2023, 2024 ini penurunan dan kenaikannya aman. Jadi untuk jurnal ini aman begitu, Pak. Kemudian, enggak. Selanjutnya dari Ibu Kairani Maaf Mukdin Mbak, ya. izin bertanya. Oh iya, silakan Bapak. Eh, tapi tadi saya cek di Simago GR, itu coverage Oke. tahunnya itu sampai 2023. Apakah itu Oh aman, iya. Mbak? Iya, kalau di SJR itu hanya untuk mencari homepage-nya saja, Pak. Untuk cari apakah masih di tahun 2024, nanti basicnya ke scopus.com-nya lagi. Jadi Oh, masih berarti aman. berarti rujukan untuk coverage tahunnya itu tetap di Scopusnya. Iya, betul, Bapak. Jadi tetap harus ke Scopusnya. Begitu. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama, Bapak. Selanjutnya dari Ibu Kairani Mukdin, ya. Ini kasih kasih start. Sebentar, saya cek dulu. Saya kopikan.
Mbak, nggak double S tuh ya, salah tulis. Kaset. Oh iya, Sekarang. siap. Ya, ya. Sebentar Ibu ya. Tab dulu. Kalau untuk mencari jurnal tujuan, Bapak Ibu bisa klik di sources ini, nggih, Bapak Ibu. Kemudian nanti kalau sudah ada judulnya, Bapak Ibu bisa pilih title, kemudian masukkan nama jurnalnya. Nama jurnalnya. S-nya satu ya, Bu ya? Iya, Mbak, satu, satu. Oh iya. Yang kaset tadi. Enggak. Jurnal. Ada ISSN-nya enggak, Ibu? Enggak, saya lihat juga. KJJS dia, KJJS. Oh, KJJS. KJJS gitu ya, Bu ya? Iya. Ini KSESA. Bentar, coba kita cari di SJR-nya dulu. Imago Journal Ranking. Oke. Nggak ada, Ibu. Mungkin kalau ada ISSN-nya bisa dikirimkan ke kolom chat ya, Bu ya. Nanti sambil coba kita cari lagi. Sebentar. Kemudian kalian saya carikan Ibu Sally terlebih dahulu, nggih, Bapak Ibu. Ini Journal of Construction Engineering. Coba cari dulu. Kita masukkan di sini Bapak Ibu ke searches, kemudian ke title, kita pastekan nama jurnalnya. Nah, nanti kalau muncul seperti ini silakan diklik saja. Kemudian untuk Journal of Construction ini masuk di Q1. Kita cek terlebih dahulu, kita klik, kita lihat untuk coverage-nya di sini sampai 2025. Kemudian untuk publishernya ini SJR-nya aman untuk guru besar di atas 0,150 Bapak Ibu. Kemudian perlu dicek juga terkait Scopus content coverage-nya. Dia di tahun 2023, 3 tahun terakhir dari 2022, 2023 sampai 2024, ini kenaikan dan penurunannya aman. Kemudian di tahun 2025 ini sudah ada 9 dokumen yang akan terbit. Jadi untuk jurnal ini aman kalau Ibu mau submit ke Journal of Construction Engineering and Management. Gitu. Kemudian ini ya Ibu Kairin. Jeh, sama-sama Ibu Kairani Mukdin. Bentar, coba saya carikan juga. KJS. Nah, ini adalah homepage jurnalnya. Kita perlu juga ketika sudah menemukan homepage jurnal, Bapak Ibu perlu cek kembali jurnalnya di scopus.com-nya. Kita copy ISSN-nya, kemudian ke Scopus-nya Bapak Ibu ke searches. Nah, di sini karena tadi kita pakai ISSN, kita pilih yang ISSN-nya, kita masukkan, kemudian find searches. Kita akan ke Kaseta Journal of Social Science. Yang perlu dilihat di sini adalah
coverage Scopusnya di sini masih sampai 2024, masih aman, belum discontinue. Kemudian untuk SJR-nya juga aman kalau Bapak Ibu mau mengambil ke guru besar. Dan yang perlu dilihat lagi adalah Scopus content coverage-nya. Ini peningkatan penurunannya sedikit, jadi masih aman Ibu untuk submit di sini. Gitu. Kasih Mbak. Oke, siap Ibu. Caranya publishernya Universitas Izin Kansai. bertanya Mbak. Oke, Ibu. Bagaimana Iya, Ibu? kebetulan saya kan rencana mau publish artikel. Oke. Nah, ini untuk mengejar waktu, jadi mungkin lebih khusus ke harus ada pembimbing ya, begitu Mbak. Kemudian Ya. mungkin bisa Ya. dijelaskan juga agar bisa saya tahu bagaimana cara untuk publish, kemudian tahapan-tahapan, kemudian bagaimana cara memilih template atau dokumen yang harus dipublish begitu. Oke, untuk publishnya nanti Bapak Ibu bisa mengikuti dari jurnal, nggih, Bapak Ibu, karena setiap jurnal itu berbeda. Ada yang dari OJS, ada yang mengarahkan ke email. Kemudian kalau untuk template, Bapak Ibu bisa cari di homepage jurnalnya. Sebentar. Misalkan sebentar, saya cari dulu di sini, Soljas. Bapak Ibu ke jurnalnya terlebih dahulu. Misalkan publishernya adalah Horizon, Bapak Ibu bisa ketikkan entah publishernya, entah itu judul jurnalnya, silahkan diketikkan di sini. Kemudian kunjungi nama jurnalnya. Kalau sudah dikunjungi, Bapak Ibu bisa memilih nih, misalkan ini ya Civil Engineering, saya mau ke situ. Ceritanya saya mau submit ke jurnal ini, begitu Bapak Ibu. Untuk mencari template-nya, Bapak Ibu bisa ke homepage jurnalnya. Bisa melalui kita klik Scopus Content Coverage, kemudian kita pilih salah satu dokumen di tahun 2023, kita pilih. Nah, di sini ada tulisan View at Publisher. Bapak Ibu silakan. Nanti di homepage jurnal itu akan diarahkan untuk submitnya seperti apa, kemudian untuk template-nya bagaimana. Nah, untuk submit manuskrip, nanti Bapak Ibu bisa klik di submit manuskrip. Tahapannya berbeda-beda, masing-masing jurnal menentukan ketentuan dari jurnal masing-masing. Kemudian kalau Quizlet, kalau mencari template itu biasanya di Quizlet, Bapak Ibu. Nah, di sini nanti biasanya ada seperti ini manuskrip template. Nah, bisa di-download di seperti di ini link ini gitu Bapak Ibu. Jadi menyesuaikan dari jurnalnya masing-masing. Begitu Ibu. Iya, terima kasih Mbak. Oke, sama-sama Ibu. Oke. Bentar, yang belum dijawab adalah untuk mencari jurnal. Itu bisa melalui jurnal Finder, bisa memasukkan abstrak ke jurnal Finder, atau melalui SJR tadi Bapak Ibu, atau juga melalui scopus.com yang sudah dijelaskan oleh Mas Berto tadi. Kemudian bagaimana cara mencari jurnal yang publishernya universitas? Karena saya pernah dengar kalau jurnal universitas sebagian besar aman dari discontinue. Nah, ini perlu dicek juga Bapak Ibu untuk mencari jurnal yang publishernya universitas. Bapak Ibu perlu mengunjungi dulu homepage jurnalnya, nanti perlu dicek satu persatu. Jadi eh, perlu dicek satu persatu gitu nggih Bapak Ibu untuk yang universitas. Oke, Bapak Ibu. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan Mas Berto, nggih, Bapak Ibu. Oke, terima kasih Mbak Aulia. Sedikit menambahkan dari Bu Priska, nggih. Jadi kalau untuk jurnal kita harus cross check lagi Bapak Ibu, apakah jurnalnya aman atau tidak. Karena tidak semua jurnal dari universitas itu aman. Seumpama dari Bapak Ibu UGM atau jurnal UGM, UNY atau mungkin dari UIN itu emang dari Indonesia.
Tetapi jurnal yang terbitannya atau jurnal yang ada di Indonesia itu jumlah terbitannya sangat sedikit. Itu. Apalagi yang sekarang dari UIN, yang KIJIS, lalu IJRE yang dari UAD. Itu antriannya sangat banyak Bapak Ibu, hampir 2 tahun sendiri. Itu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin cepat, itu pastikan jurnalnya dari luar. Gitu. Itu saran dari kami. Kalau Bapak Ibu ingin kejar oleh waktu. Oke, lalu Pak Kasino, Pak, saya menyelesaikan data tentang pengembangan kurikulum berbasis akan untuk baca menjadi judul baca berbasis. Oke, untuk judul di rumah Scopus nantinya kita pecah Bapak Ibu. Kalau untuk disertasi itu pasti ada banyak variabel. Nantinya variabel itu untuk masuk dalam Scopus itu bisa kita pecah menjadi beberapa variabel. Sumpama X1 dengan Y, X2 dengan Y. Gitu. Karena kalau Bapak jadikan satu disertasi beberapa variabel jadikan satu paper, itu sayang penelitiannya Bapak. Seharusnya satu disertasi itu bisa jadi 5 paper, tapi Bapak malah menjadikan satu paper. Itu sayang. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mengambil artikelnya itu dari disertasi atau tesis atau lain sebagainya, itu bisa dipecah variabelnya menjadi beberapa paper. Gitu, Pak. Oke, Mas. Rekaman materi nanti Bapak bisa Mas, tanya halo, ke, Mas. Mas, gimana Bapak? kalau judulnya seperti ini judul saya. Kalau di split dalam beberapa judul, kira-kira apa yang prospektif untuk di-publish? Oke, nanti kalau masalah judul kita masuk bisa bagian ke dalam Scopus Camp Bapak gitu. Nanti supaya Bapak bisa olah gitu. Karena sekarang kita masih dalam tahap jawab pertanyaan. Kalau kita nanti jawab tentang judul nanti takutnya nanti yang lain juga ingin Bapak. Itu. Sedangkan kita pesertanya ada banyak. Jadi nanti kalau kita jawab satu persatu nanti kita kesusahan juga terbatas oleh waktu Bapak. Mohon maaf sebelumnya Bapak. Oke, Gitu. oke, makasih. Y, Bapak, nanti yang penting Bapak bisa pecah saja variabelnya Bapak. Dari X1 dengan Y, X2 dengan Y. Gitu Bapak. Oke. Rekaman nanti Bapak Ibu bisa tanyakan langsung ke admin. Nanti Bapak Ibu bisa tanyakan apakah ada rekaman atau tidak. Saya kurang tahu begitu Bapak Ibu. Oke. Oke. Kalau Bapak Ibu ingin publish ke dalam jurnal itu bisa. Bisa Bapak Ibu. Nanti akan kita dampingi Bapak Ibu gitu. Yang penting Bapak Ibu ada papernya saja, ada penelitiannya saja, baik itu dari disertasi ataupun tesis gitu. Yang penting ada penelitiannya nanti akan kita arahkan ke dalam jurnal yang bagus, jurnal yang baik itu. Supaya Bapak Ibu juga terlihat dari joki. Sekarang kan masih marak beredar gitu Bapak Ibu joki itu kan yang harganya mahal, sumpah misalnya harganya dari jokinya 50 juta, ternyata hanya disubmit di Q4 dengan harga cuma 5 juta. Nah, itu kan sayang uangnya gitu Bapak Ibu. Gitu. Jadi Bapak Ibu juga bisa berkreasi nantinya. Karena setiap penulis itu pasti ada ciri khasnya tersendiri-sendiri. Pasti memiliki ciri khas yang masing-masing. Tuh. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang tanyakan mungkin? Ya? Pernah ada pengalaman dengan jumlah sampel nggak sih, Mas Berto? Kalau untuk ke Q1 misalnya mengharuskan, boleh nggak kalau memang dia studi kasus gitu pada SMA saja, kemudian cuman di bawah 60 sampelnya gitu? Oke. Kalau Bapak Ibu tanya tentang sampel, masih ragu tentang penelitiannya Bapak Ibu. Ini saya ada penelitian dari tempatnya Pak Jo. Saya screen. Oke, apakah terlihat Bapak Ibu? Terlihat, Terlihat Mas. ya? Oke, Oke. di sini sampelnya mana? Bentar. Sedang riset report. Dari saya cari jumlah respondennya. Only 6 students. Nah, iya. Itu gimana ya, Bu? Saya lupa tempatnya.
Itu Ah, ya, the mana? respondent in this study were only six study. Ya, itu. Dari seperti oh ya ini. Nah, ini ini dari artikelnya Pak Jun. Ini Bapak Ibu. Tapi Artinya Pak Cucu sepertinya, Mintono. tapi sepertinya ini Dia respondennya 6 enam ya. wali. Kualitatif, Ibu iya Mas. kualitatif, salah Ibu. Ini Iya. kuantitatif. Pak Jun menggunakan Oke. kuantitatif. Dan di sini judulnya Pak Ju adalah Quickly Understanding of Progress on Progressive Muscle Relation with Videoless Based Learning. Yang dijual Pak Jo bukanlah video learningnya, gitu. Karena kalau video learning pasti sebelum COVID pun pasti sudah banyak menggunakan video learning. Tapi yang dijual Pak Jo itu adalah caranya, tujuannya, quickly understandingnya yang dijual oleh Pak Jo, gitu. Dan kalau Bapak Ibu bertanya, itu analisisnya gimana, Pak Mas? Itu kan. Analisnya di sini Pak Jo sangat mudah. Hanya menggunakan pretest dan post-test saja. Ini bisa tembus ke Scopus. Saya buktikan nih Bapak Ibu. Scopus. Oke, saya buktikan. Siapa tahu nanti dikira saya bohong gitu. Bapak Ibu. Ini saya buktikan. Tono. Oke. Di sini Pak Jo sudah ada 41 dokumen yang terindeks oleh Scopus. Kita cari weekly understanding-nya. Mas, kalau untuk kuanti itu Oke. hanya 6 responden, apa tidak sedikit? Oke. Sebenarnya kalau kuali itu kalau dibilang 6 itu sangat sedikit ya Ibu. Biasanya rata-rata itu 30 responden sebaiknya gitu. Tapi Pak Jo membuktikan dengan dia mengambil responden dari mahasiswanya dengan 6 responden, dia bisa terbit ke Scopus. Nah ini adalah artikelnya Bapak Ibu. Ini artikelnya. Oke, kita cek. Nah, di sini kita cek Pak Jo ini artikelnya ada di Ki berapa. Kita buka. Nah, di sini dia terbit di Ki 3. Ki 3 dengan jumlah responden 6 dengan menggunakan analisis pretest dan post-test saja sudah bisa terbit. Apalagi tempatnya Bapak Ibu. Yang respondennya banyak, penelitiannya yang bagus, itu pasti bisa terbit. Gitu Bapak Ibu. Jurnal itu tidak semuanya berbayar. Jurnal itu bisa gratis gitu. Seumpama Bapak Ibu menemukan jurnal yang membayar 60 juta, itu bisa kita tawar. Jadi jurnal itu bisa sistemnya tawar-menawar. Salah satunya seperti trainer kita, Rumah Scopus kecil. Mohon maaf ini Bapak Ibu, wifi-nya agak lemot ini Bapak Ibu. Nah, di atas. Nah ini adalah Prof. Jamaluddin Host dari Universitas Haluleo. Beliau untuk syarat guru besar yang tadinya awalnya membayar 60 juta bisa menjadi 0 rupiah. Dan itu bisa masuk ke dalam guru besar. Itu. Jadi jurnal itu banyak yang bisa tawar-menawar. Jurnal itu juga bisa biasanya memberikan diskon kepada beberapa negara berkembang. Salah satunya ada juga kalau misalnya institusinya Bapak Ibu sudah berlangganan. Salah satunya seperti Brawijaya, dia berlangganan ke Emerald. Dia memberikan diskon sampai 75% gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cross check ke dalam jurnalnya. Apakah institusinya Bapak Ibu berlangganan atau tidak? Atau Bapak Ibu bisa tanyakan ke pihak institusi. Apakah institusinya Bapak Ibu berlangganan ke salah satu jurnal atau tidak? Karena kalau berlangganan itu sangat lumayan Bapak Ibu mendapatkan diskonnya. Itu. Mas, izin tanya, Mas. Kalau ngecek mandiri Nggih, gimana berlangganan Ibu? gimana caranya, Mas?
pengen ngecek sendiri gitu loh Mas. Kalau ngecek Mana gimana, Bu? untuk mengecek sendiri Oh, apakah jurnal tersebut berlangganan dengan universitas kita gitu. Bisa kalau mandiri nggak, Mas? dalam website resminya jurnal, nanti Bapak Ibu di sana ada banyak menu, nanti bisa di cross check satu persatu karena setiap jurnal itu tata letaknya berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi kita harus cross check satu persatu. Itu. Tapi kalau misalnya di situ tidak ada, Bapak Ibu bisa tanyakan ke pihak institusi, biasanya ke LPPM. Nanti coba Bapak Ibu tanyakan apakah dari institusinya Bapak Ibu berlangganan ke Scopus atau tidak. Gitu Bapak Ibu. Yang tanyakan Bapak Ibu. Oke. Ada lagi? Sudah cukup? Baik. Kalau Pelatihan cukup, offline terdekat, Mas, yang di Bandung ada kapan ya? G. Mau ikut. Siap Ibu. Oke, saya sedikit jelaskan ya Bapak Ibu kalau sudah cukup pertanyaannya. Jadi Rumah Scopus ada dua tipe pendampingan ya Bapak Ibu. Ada yang offline kelas, ada yang online kelas. Kalau offline kelas nanti Bapak Ibu akan kita dampingi selama 3 hari. Jadi Bapak Ibu harus menginap. Semua Bapak Ibu di Jogja mau ikut offline kelas di Jogja selama 3 hari. Nanti Bapak Ibu akan menginap di Jogja. Nanti untuk persediaan kamar nanti akan kita sediakan untuk kamar. Itu makan kamar akan kami sediakan selama 3 hari. Lalu nanti setelah pendampingan 3 hari, nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan pendampingan lagi selama 1 tahun ke depan. Itu. Kalau yang online kelas, nanti Bapak Ibu akan mengikuti Zoom selama 8 kali pertemuan dan nanti juga akan mendapatkan pendampingan selama 3 bulan. Itu. Dan untuk kelas yang terdekat untuk offline, nanti Bapak Ibu bisa cross-check lagi di rumahskopus.com. Rumahskopus.com nanti di bagian kelas, lalu pilih offline. Nah, di sini ada yang di Jogja, nanti Bapak Ibu bisa ikuti tanggal 29 November atau Desember. Kalau November sepertinya terakhir ini, Bu. Kalau Desember nanti ada di Jogja juga tanggal 6, lalu Jogja lagi tanggal 13. Coba next. Oh, next belum ada, Ibu. Ini baru yang ini. Nanti kalau di Bandung mungkin Bapak Ibu bisa cross-check lagi di websitenya rumahskopus.com. Nanti kalau ada tempat atau daerah yang terdekat, tak ada tanggalnya, nanti akan diinfokan di website kami yang ada di uh, Rumah Scopus ini. Jika nanti Bapak Ibu ingin mendaftar, Bapak Ibu tinggal klik saja linknya ini, Scopus Camp Batch 14, umpama 114, tinggal diklik saja. Oke, nanti akan diarahkan ke sini. Lalu Bapak Ibu silakan klik bagian gabung camp. Diklik gabung camp. Nanti Bapak Ibu tinggal mengisi saja nama Bapak Ibu, nomor WhatsApp, email, tempat pelatihannya mau yang di mana, tinggal dipilih, profesi Bapak Ibu, bidang keilmuan, afiliasi, judul paper, provinsi asal, kota kabupaten, lalu nanti Bapak Ibu tinggal melakukan transaksi, gitu. Nanti kalau untuk yang online, itu juga bisa. Bapak Ibu untuk yang online, Bapak Ibu tinggal klik saja bagian online kelas ini, lalu nanti Bapak Ibu silakan melakukan pendaftaran. Pendaftarannya ada di, benar, ini ketutupan. Offline Ya. berapa Mas pembayarannya? Kalau yang online, Pak, Offline, offline. online atau offline? Offline. Offline, Kalau offline. offline di sini sebentar, Pak. Offline itu ada di 4 juta, Bapak. 4 juta dari awalnya 5.500.000 mendapatkan diskon menjadi 4 juta, Bapak. Gitu. Nanti akan kita dampingi selama 3 hari dan nanti akan mendapatkan pendampingan lagi selama 1 tahun. Kita sudah bawa draftnya Pak ya? Iya, pastinya Bapak. Karena kalau Bapak belum mendapatkan draft, kita susah nanti Bapak mau dampingnya gimana. Gitu Bapak. Iya, iya. Mau dari Kalau disertasi atau tesis juga bisa Bapak. disertasi ya. Bisa, nanti kan dari disertasi kita olah judulnya menjadi beberapa variabel, nanti kita bikin menjadi satu paper. Gitu Bapak. Kita pecah nantinya.
Tapi kalau belum ambil data gimana? Sertasi. Belum ada datanya nggih, Bu? Iya, Kalau Mas. Bapak Ibu, Data belum oke. ke lapangan. Kalau Bapak Ibu belum ada datanya, nggak masalah, nanti bisa disusulkan. Yang penting Bapak Ibu ada draftnya dulu. Ada draftnya, nanti kita olah. Nanti untuk masalah data, nanti bisa disusulkan. Gitu, Ibu. Itu dibantu ke jurnal juga ya, Mas? Dicarikan ke jurnalnya. Kalau mencarikan nanti bisa Bapak, tapi kita akan kasih trik and triknya. Gitu Bapak, kita kasih caranya. Supaya Bapak Ibu memilih jurnal yang baik gimana. Mencari jurnal yang tidak cloning gimana. Yang tanpa predator gimana. Gitu. Kalau misalnya kita yang mencarikan, takutnya nanti ada yang salah Bapak. Dari mungkin harganya kita Oke, nggak cocok, atau ya. mungkin subjek Enggak areanya kan nggak ini cocok gitu Mas, kan. mohon maaf ya. Takutnya nanti kasihan Bapak Ibu gitu. Anu Mas, Jadi nanti kita akan dampingi untuk Bapak Ibu memilih jurnalnya. Gitu. ya, Mas ini kan pendampingan ya. Jadi saya berharap sih Oke, sampai submit. Jadi bukan hanya dikasih trik, tapi didampingi sampai dengan submit jurnal karena saya sudah merasakan betapa susahnya itu submit jurnal. Banyak oke, deadline lainnya itu. Jadi bukan oke, jadi kasih benar Ibu. mas, tapi didampingi sampai submit. Jadi keluar Oke, dari rumah Scopus kita udah enteng, udah submit. oke. Eh, benar Ibu. Kita selama 3 hari kita akan langsung dampingi Ibu. Kita langsung dampingi secara eh, satu persatu Ibu. Kita akan langsung dampingi. Bukan kita hanya kasih trik and triknya cara cepatnya, tapi kita langsung dampingi Bapak Ibu. Gitu. Kita akan Eh, dampingi sampai Bapak Ibu nanti selama 3 hari bisa submit. Jadi pada hari Minggunya, Bapak Ibu harus submit. Kita akan dampingi nantinya Bapak Ibu. Gitu. Kalau Mas Berto, saya bisa masuk nggak, Mas Berto? Oke, bisa. Gimana Bapak? Saya Royan, Mas, dari tim Rumah Scopus. Oh, Saya bantu jawab ya untuk silakan beberapa Mas. pertanyaan. Pertama-tama, eh, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di sharing session pada hari ini. Mohon maaf saya terkendala jaringan, jadi mungkin tidak bisa untuk mengaktifkan video seperti itu. Untuk pengumumannya untuk di hari ini nanti untuk rekaman akan dikirimkan melalui WA dan email Bapak Ibu masing-masing. Jadi mulai besok insya Allah akan dikirimkan uh, via WA dan email Bapak Ibu sekalian. Dan untuk untuk program-program lanjutan yang ditawarkan oleh Rumah Scopus itu ada dua macam, yaitu yang pertama yang seperti dijelaskan Mas Berto sendiri itu di offline class itu di camp nanti biayanya sebesar 4 juta rupiah untuk yang di Jogja dan itu sudah 3 hari full eh, Bapak Ibu istilahnya hanya membawa diri dan membawa laptop saja dan akan fokus dibimbing sampai tahap akhir yaitu di submit paper di hari terakhir seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk informasinya nanti akan diadakan itu bisa dicek di website seperti tadi yang ditunjukkan atau tidak mungkin bisa ditanyakan langsung ke WA admin dari Rumah Scopus seperti itu Bapak Ibu. Dan yang kedua itu ada program kelas online. Kelas online ini sama seperti camp, cuma kita buat menjadi online. Jadi nanti akan ada 8 kali pertemuan. Di akhir itu di pertemuan ke-8 ada target untuk submit paper, Ibu, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu yang terkendala jarak dan waktu untuk datang ke Jogja bisa langsung daftar ke kelas online. Kebetulan untuk kelas online ini kami juga terbatas, semua kotanya terbatas, baik offline dan kelas online. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa mengamankan posisinya terlebih dahulu. Dan untuk yang kelas online ini ada biaya diskon untuk khusus hari ini Bapak Ibu sekalian itu jadi 750.000 dari harga 1.875.000 seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang ingin mendaftar bisa langsung chat ke WA ke ke admin kami yang memberikan link pada sore hari ini itu bisa dicat untuk informasi terkait kelas online maupun kelas offline seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian.
Ya, terima kasih. Saya bisa untuk informasinya. Oke, nanti informasinya bisa dihubungi ke Ya. chat CS kami ya Ibu. Nanti akan diberikan secara lengkap di sana. Atau mungkin Bapak Ibu yang ingin mendaftar bisa dibantu melalui CS kami. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mas Iya. mau tanya, Baik, terima Ya, kasih. ya, Tadi, maaf, tadi dulu lebih dulu tadi. Eh, ya Saya monggo. bisa bertanya. Ya, makasih. Ini saya sudah mendaftar ya untuk program online ya Pak ya. Ya, Terus sudah membayar dan nanti insya Allah saya gabung ya minggu depan ya. ya. Berhubung saya tinggalnya di luar negeri ya, jadi ini sangat penting sekali karena saat Oke ini Ibu. saya memang tinggal eh, menuntaskan disertasi dan juga artikel jurnal begitu. Mata kuliah saya sudah habis ya, sudah lulus. Oke Nah, Ibu. kemudian yang menjadi kecemasan saya ini Pak, terus terang ya, makanya saya ada program Rumah Scopus ya buru-buru ya ikut ya. Kalau disertasi insya Allah ya dari pihak promotor, kopromotor akan membantu ya. Artinya untuk proses saya ikut percepatan insya Allah tidak sampai 6 semester ya. Saat ini saya semester keempat. Masya Namun yang Allah. menjadi pikiran saya Ibu. itu adalah untuk mempublish jurnalnya ini. Nah ya kenapa? Karena artikel-artikel jurnal judul sudah saya buat beberapa. Nah, kecemasannya begini, karena ada saya selalu tanya sana sini ya, termasuk teman-teman saya sendiri ya, itu mendapatkan publishernya itu. Nah, meskipun beberapa hari yang minggu lalu keponakan saya sudah lulus ya, doktor, tapi dia dari apa ya? Tapi ini kan masing-masing universitas kan punya kriteria kriteria sendiri nih Pak ya. Ya benar Ada Bu. yang kayak keponakan saya, ya udah gitu. Ya udah oke dapat publisher oke. Sudah masuk bahkan dia Q2 tapi dia tuh dari publisher itu mau dipublikasikan mempublikasikannya itu di jurnal mana. Nah kebetulan ini universitas saya ini tuntutannya tinggi Pak. Jadi Oke. bukan hanya kena publisher, ini wajib dipublish di tertentu ya, misalkan yang seperti yang di Elsevier atau yang di mana. Karena ini para profesor itu peneliti yang kelasnya internasional ya, umumnya Q1 gitu. Iya Jadi ya. ya memang beliau-beliau akan membantu kami ya, tapi ada juga kasus ada teman saya juga yang punya ini saya, dia itu di apa dia itu terkendala sudah keburu-buru eh, mempublish artikelnya mungkin di jurnal internasional, tapi keburu discontinue. Memang ada batas waktu ya Pak ya. Kalau kita, jadi ini mengenai timing gitu. Terus waktu itu dia di semester 4 itu dia mau mengajukan juga sidang tertutup. Tapi universitas kami ini ketat. Meskipun tidak ada mata kuliah, meskipun siap, tapi tetap semester 3 hanya boleh seminar proposal. Semester 4 hanya boleh seminar hasil penelitian. Semester 5 hanya boleh sidang tertutup. Semester 6 Oke. baru boleh sidang terbuka. Nah, teman saya ini keburu discontinue karena keburu-buru. Dan dia sekarang harus mengeluarkan biaya lagi untuk publikasi itu waktu lagi. Nah, saya kalau ada yang bagus itu saya udah kontak beberapa publisher, termasuk yang ponakan saya. Nanti yang bilang udah cukup Sinta 2 saja. Yang penting bisa cepat selesai, tapi wajib sidang terbuka. Tapi kalau mau sidang tertutup tidak perlu sidang terbuka, cukup sidang tertutup. Hanya ini ada publisher yang saya kontak, itu yang ponakan saya, Bu, Sinta 2 itu perlu waktunya setahun 2 tahun. Kalau yang ini ada Q1, Q2 itu dengan biaya tertentu itu penuh, adanya Q3. Lah, ini Hmm, bagaimana ya Pak ya? betul. Ini kita kok yang yang artinya ya jangan sampai beneran ya. Dan terima kasih Rumah Sekolah akan memberikan trik dan ini. Tapi ini kembali ke teknisnya Pak di lapangan. Iya. Seolah-olah tuh kayak publisher itu kayak yang menentukan segalanya gitu loh Pak. Yang menentukan nasib kita nanti yang mau cepet itu bisa lebih dari 6 semester. Padahal ini bagaimana Pak? Mungkin ada saran supaya saya ini tidak langsung ya kami ya terutama ya tidak langsung down gitu loh gara-gara hanya seperti ini. Mohon Eh, sarannya Pak. Makasih. Oke, kalau untuk hal tersebut mungkin Pak Jo pernah bilang
kita jangan Iya, takut sama Scopus karena mereka juga sebenarnya butuh butuh publisher seperti itu. Jadi mentalnya iya, mungkin diasah dulu. Mungkin kalau kata Pak Jo iya, jangan iya. sampai takut untuk ditolak. Kalau mungkin itu sudah di tahap ada revisi, berarti itu seperti sudah satu langkah lebih maju akan diterima seperti itu, Ibu. Mungkin kalau untuk teknisnya kelas sendiri nanti sudah banyak sih testimoni-testimoni untuk yang sudah Hmm. daftar itu. Ya, untuk yang camp sendiri itu nanti akan didampingi selama satu tahun. Kalau untuk yang camp ya Ibu. Jadi after mengikuti kelas itu tetap ada satu tahun untuk selalu berkomunikasi atau membahas terkait paper atau submitnya seperti itu Ibu. Tapi untuk yang kelas online itu nanti ada di 3 bulan yang intens. Tapi nanti di Iya. hari Kamis juga, di hari Kamis juga itu bisa mengikuti seperti hari ini Ibu, di sore hari ini. Oh, Jadi baik, baik. Iya, iya, iya. selalu bisa free flow untuk nanya sama trainer terkait kendala-kendala yang dialami seperti itu Ibu. Iya, iya. Seperti Baik, itu. baik. Terutama publisher ya, Pak ya. Iya, iya. Karena Mungkin banyak yang memanfaatkan ini, Pak. Saya jadi iya, iya. ya. Jadi kita karena memang kami ini memang itu penentu ya, Pak ya, penentu kelulusan. Jadi kadang-kadang suka mereka apa ya namanya memanfaatkan situasi, kondisi gitu. Ya, Iya, benar. terima kasih. Terima kasih, Mungkin Pak. bisa Ya, ikut di kelas online, diamankan dulu selagi lagi promo juga Ibu betul. di Oh, sudah, 750.000 sekarang. sudah, Pak. Oh, sudah. Sudah, Oke, saya siap. sudah daftar, Terima sudah kasih. bayar. Semoga Terima kasih. bisa Amin, amin. membantu Ibu. Iya, iya, iya. Terima kasih. Ya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya dari Mau tanya, Mas, ya. pengertian 3 hari bisa submit itu apakah bisa dikirim langsung? Kan biasanya ada review proses tektok minta itu di dalam 3 hari itu, atau pengertian submit itu baru kirim pertama kali aja ke jurnal yang kita pilih gitu ya, Mas? Gimana sih? Tentunya itu sudah ada kurikulumnya ya Pak. Jadi di hari pertama, di hari kedua, di hari ketiga itu beneran langsung bisa submit paper. Tapi Ke untuk jurnal yang kita tuju, gimana Bapak? ke jurnal yang kita tuju, Pak. Submit itu Iya, pengertiannya. iya. Jadi nanti memang sudah ada kurikulumnya baik offline dan online itu. Jadi di hari terakhir selalu entah di offline atau di online itu ada submit paper karena memang tujuannya untuk diadakan kelas ini ada submit paper seperti itu. Adapun untuk setelah itu nanti tetap ada kayak sekarang nanti ada pembimbingan baik itu melalui Zoom apa di grup WA. Jadi nanti selalu ada treatment setelah submit paper seperti itu, Bapak. Nanti apakah kita bisa diberikan akses ID Scopus yang bisa, memang kan saya punya ID juga, istilah ID Scopus, tapi kayaknya tidak super powernya punya rumah Scopus itu loh, maksudnya. Saya udah pernah menerbitkan Scopus bersama teman-teman di Q3 dan Q2, tapi itu kan karena rame-rame koordinatornya yang punya itu. Nah, apakah nanti kita bisa diberikan akses juga, Mas, Kalau terkait itu, ID Scopusnya? Bapak eh, berbeda, Bapak. Jadi misal kalau Bapak ikut kelas online, kelas camp itu nanti Bapak bisa mendapatkan ada lisensi Scopus yang bisa digunakan. Tetapi kalau kelas online nanti itu ada beberapa referensi tentunya yang sudah dikaji oleh tim Rumah Scopus yang bisa digunakan juga seperti itu. Oh, begitu. Ada Iya, perbedaannya. Ya, karena iya kan Bapak. user ID Scopusnya itu yang penting kita untuk melacak jurnalnya. Ya, thank you, Mas. Oke, siap Bapak. Mungkin ada lagi kalau sudah Izin tidak. bertanya, Mas. Ya boleh, Bu, Ibu. Kalau untuk kelas online, apakah mengikuti kelas dari pelaksana atau bisa mengikuti waktunya kami? Kalau itu sudah ada waktunya tersendiri, Bu. Jadi semisal biasanya kita mulai kalau yang kedepannya ini ada di tanggal 2 itu nanti di hari Senin. Di Senin nanti ada rundown-nya nanti akan dikirim
Ibu. Jadi se, se- eh, kalau tidak salah setelah maghrib jadwalnya di 19.30 apa 18.30 seperti itu nanti sudah ada rundownnya. Jadi nanti tinggal mengikuti Ibu seperti itu. Oke, terima kasih Mas infonya. Ya, Ibu. Boleh bertanya Boleh, PKM-nya? monggo Ibu. Ya. Untuk kuponnya, kupon kode online-nya nanti bisa masukkan new member, nanti huruf besar semua, nanti dapat potongan langsung 750. Oke, Ibu, boleh? Ya. Monggo. Kalau kita ikut campnya itu hanya satu artikel yang kita submit atau bisa dua kayak gitu. Misalnya kita nih bawa nih artikelnya kita yang sudah menurut kita 80% siap gitu. Nah, kita finalkan di rumah Scopus. Apakah bisa dua kita submit Eh, pada hari itu? Seperti yang tadi Mas Berto bilang, kalau dijadiin satu itu agak sayang ya Ibu. Maksudnya eh, mungkin bisa jadi 9 atau dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk teknisnya mungkin Mas Berto lebih paham. Untuk terkait submitnya, Mas Berto bisa dibantu jawab. Untuk submitnya apakah satu jurnal apa dua? Baik, untuk summitnya nanti kita tetap satu terlebih dahulu, Ibu, untuk satu paper terlebih dahulu. Nanti kalau satu paper sudah mendapatkan feedback yang baik dari editor, baru nanti kita bisa submit ke dua gitu, Ibu. Karena kalau kita lanjut ke satu, terus satu lagi, takutnya nanti belum mendapatkan feedback dari editor, takutnya nanti malah semuanya ketolak, Ibu. Jadi kita satu persatu terlebih dahulu, Ibu. Gitu. Terima Oke. kasih, Mas Royan. Eh, Saya kembalikan ke Mas Royan. Iya. Mohon maaf nambah satu ya pertanyaannya. Kalau misalnya yang kita submit pada saat kita ikut camp itu bukan kita penulis pertama misalnya gitu. Kita tuh ada di penulis berikutnya, tapi kita yang ikut camp gitu. Itu bagaimana? Mas Berto mungkin bisa dibantu jawab soal teknisnya. Gimana, Ibu? Mohon maaf, bisa diulangi? Ah, ya, misalnya nih satu artikel kan kita banyak ya teman-teman gitu. Nah, tapi yang ikut camp itu bukan penulis pertama atau bukan autornya, tapi orang lain misalnya gitu. Karena mungkin ada kesibukan tertentu dia nggak bisa ngikut, tapi kita yang bisa ngikut gitu. Nah, itu bagaimana? Apakah harus yang ikut camp itu harus penulis pertama atau boleh yang ikut camp itu penulis berikutnya gitu? Itu nggak masalah, Ibu. Mau penulis pertama, kedua, ketiga yang ikut camp itu nggak jadi masalah. Nanti kalau yang Ibu yang submit, berarti Ibu yang menjadi corresponding author. Karena corresponding author itu yang bertanggung jawab atas artikelnya. Jadi kalau Ibu yang submit, berarti Ibu yang jadi corresponding author. Atau nanti biasanya kalau dari disertasi, itu biasanya promotor yang meminta corresponding author. Oke, mungkin sudah Ibu terjawab. bisa mewakilkan author. Jadi nanti. Makasih banyak. Sudah Oke. bisa ditangkap. Oke, siap. Mungkin itu dulu untuk di hari ini. Terima kasih atas partisipasinya untuk Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa, kalau masih ada pertanyaan, nanti bisa bergabung lagi di hari Kamis depan di 15.30. Untuk rekamannya nanti bisa ditunggu untuk mulai besok pagi. Akan dikirimkan via WA dan email. Kemudian untuk promo untuk di 750.000 kelas online itu akan berlangsung sampai hari Sabtu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong kalau Bapak Ibu yang berminat mungkin bisa langsung chat ke admin kami biar nanti diamankan posisinya dan dibantu untuk pendaftaran dan pembayarannya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kelasnya di Desember. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin submit paper di bulan Desember nanti bisa langsung daftar seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu dulu dari kami. Saya tutup kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Boleh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat sore. Udah nggak boleh nanya ya. Saya ketinggalan mau tanya satu.